Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita berdoa. Semoga kita diberi kemudahan dan belajar hari ini ada manfaatnya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini kita belajar ikatan kimia ya. Ikatan kimia itu adalah ikatan antara dua atom atau lebih sejenis atau berlainan jenis. Jadi ikatan kimia itu adalah ikatan antara dua buah atom atau lebih, bisa atomnya sejenis, bisa atomnya berlainan jenis. Apa tujuan dari atom-atom itu berikatan? Tujuan dari atom-atom itu berikatan adalah untuk mencapai keadaan yang stabil. Jadi saya ulangi lagi, tujuan dari suatu atom untuk berikatan dengan atom lain, tujuannya adalah untuk mencapai susunan elektron yang stabil atau mencapai konfigurasi elektron yang stabil. Apa ukurannya suatu atom itu konfigurasi elektronnya stabil? Ukurannya apa? Ukurannya adalah konfigurasi elektron dari unsur gas mulia, atau kita sebut juga dengan unsur golongan 8A. Apa saja unsurnya? Yaitu helium, neon, argon, kripton, xenon, radon. Itulah unsur yang stabil yang diketahui selama ini. Karena unsurnya stabil, unsur inilah sebagai patokan untuk unsur lain untuk mencapai susunan yang stabil. Gitu. Kenapa unsur gas mulia itu stabil? Karena unsurnya tidak mau bereaksi atau berikatan dengan atom lain. Jadi unsur gas mulia ini di alam ditemukan dalam keadaan sendiri. Jadi dia tidak berikatan dengan atom lain. Maka unsurnya dikatakan stabil. Ya. Jadi untuk atom-atom yang lain itu di alam dia ditemukan dalam bentuk senyawa, Contohnya atom natrium, berarti dia ditemukan di alam dalam bentuk senyawa garam, NaCl ya. Atom kalsium itu tidak ditemukan sendiri di alam, dia di alam ditemukan dalam bentuk senyawa. Ya. Dalam senyawa apa kalsium? Ya, dalam senyawa batu kapur, CaCO3. Ya. Besi juga di alam ditemukan bukan dalam keadaan sendiri, ya. Dia ditemukan dalam bentuk senyawanya juga, ada mineral-mineral besi. Adapun besi yang kita gunakan sehari-hari itu sudah diolah di pengolahan logam sehingga dia terbentuk besi yang murni. Awalnya bukan besi murni, dia itu dalam bentuk senyawa. Jadi saya ulangi lagi, tujuan dari atom untuk berikatan adalah untuk mencapai susunan atau konfigurasi elektron yang stabil. Oke, itu pengantarnya. Ada pertanyaan sampai di sini?
Tidak, Pak. Oke. Saya lanjutkan. Dulu saya lihat di sini. Ya. Tadi patokannya unsur yang stabil adalah unsur gas mulia. Gas mulia ya. Unsur gas mulia. Jadi unsur lain yang susunan elektronnya atau kita sebut apa? Konfigurasi elektronnya kalau belum seperti unsur gas mulia, berarti unsurnya belum stabil. Ya. Apa saja unsur gas mulia tadi adalah helium, neon, argon, kripton, xenon, radon. Ya. Bagaimana konfigurasi elektronnya? Nah, dulu kan sebelumnya kita udah belajar. Kalau helium nomor atomnya 2, ya. Kalau neon nomor atomnya 10 berarti 2, 8, ya. Kalau kita perhatikan elektron yang terletak di kulit terluarnya semuanya 8. Semuanya 8 ya. Semuanya 8. Jadi kalau kita perhatikan elektron yang terletak pada kulit terluar masing-masing unsur nih, masing-masing unsur semuanya berapa? 8. 8 ya. Semuanya 8. Ya, 8. Elektron yang terletak pada kulit terluar ini namanya elektron valensi. Elektron valensi. Jadi untuk unsur golongan 8A, elektron valensinya 8. 8 ya. Makanya dia masukkan golongan 8A. Jadi unsur gas mulia ini elektron valensinya 8. Jadi bisa kita ambil kesimpulan unsur yang stabil itu jika elektron valensinya sama dengan 8 umumnya. Nah, banyak. Jadi banyak sebuah unsur itu kalau elektron valensinya 8, maka dia dikatakan stabil. Ya, kecuali beberapa unsur nanti dia stabilnya 2 elektron. 2 elektron ya. Jadi unsur-unsur lain yang susunan elektronnya atau elektron valensinya bukan 8, maka unsurnya belum stabil. Belum stabil. Oke. Contoh di sini keterangannya ada di sini ya. Jadi suatu unsur dikatakan stabil jika elektron valensinya sama dengan 8. Itu namanya kaidah oktet. Ada juga beberapa unsur itu stabilnya 2 elektron. Hanya beberapa unsur. Oke. Unsur-unsur golongan lain, jika susunan elektronnya belum seperti unsur gas mulia, berarti unsurnya belum stabil. Sekarang bagaimana caranya unsur lain yang konfigurasi elektronnya belum seperti unsur gas mulia untuk mencapai kestabilan, dia itu harus melepaskan elektron atau menerima elektron. Nah, jadi unsur-unsur lain yang belum stabil untuk mencapai kestabilan, yaitu caranya adalah berikatan dengan unsur lain. Jadi cara dia untuk mencapai kestabilan adalah caranya satu berikatan dengan unsur lain. Cara dia berikatan gimana? Ada yang melepaskan elektron, ada yang melepaskan elektron, ada yang menerima elektron. Nah, jadi cara dia berikatan itu ada yang melepaskan elektron, ada yang menerima elektron. Ini kita pelajari dalam ikatan ion. Nah, atau ada juga elektron valensinya ini dipakai bersama. Nah, kalau elektronnya dipakai bersama supaya jumlahnya 8, itu kita pelajari dalam ikatan kovalen. Ikatan kovalen ya. Baik, sampai di sini bisa dipahami penjelasannya sebelum lanjut ke materi berikutnya. Bisa, Nak? Bisa, Pak. Oke, lanjut. Oke, makasih. Lanjut ya, ntar dulu.
Oke, nanti kalau ini ya, untuk mencapai kestabilan tadi, unsur-unsur tadi berikatan. Ya, cara dia berikatan, ada yang melepaskan elektron, ada yang menerima elektron. Ya, kalau caranya ada yang melepaskan elektron, ada yang menerima elektron, itu namanya ikatan ion. Ikatan ion ya. Jadi ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi antara ion positif itu umumnya logam ya, dengan ion negatif. Nah, ini tambah aja nih kurang, ion negatif ya. Ditambah ion negatif ya. Jadi ikatan ion itu adalah ikatan antara ion positif dengan ion negatif. Ion positif itu umumnya berasal dari logam. Ion negatif, diingat lagi, umumnya berasal dari unsur non-logam. Ya, unsur non-logam itu ada di sistem periodik yang di sebelah kanan. Nah, kan di sebelah kanan ada beberapa unsur, bisa dihafal ya. Ikatan ion itu terbentuk karena ada serah terima elektron ya. Jadi ada yang melepaskan elektron, ada yang menerima elektron. Nah, jadi atom tadi untuk mencapai kestabilan ada yang melepaskan elektron, ada yang menerima elektron. Oke. Yang melepaskan elektron berarti membentuk ion positif. Sedangkan yang menerima elektron membentuk ion negatif. Ya, oke. Jadi yang melepaskan elektron itu adalah unsur logam. Jadi yang melepaskan elektron itu adalah unsur logam. Jadi unsur logam ini kecenderungannya melepaskan elektron, membentuk ion positif. Nah, sekarang apa ciri-ciri dari unsur logam? Bisa dilihat dari elektron valensinya. Diingat ya, kalau elektron valensinya 1, 2, 3, maka boleh kita kategorikan dia termasuk logam, kecuali hidrogen, ada kecualiannya nanti ya. Jadi kalau suatu unsur, kalau elektron valensinya 1, 2, dan 3, maka unsurnya boleh sementara kita golongan sebagai golongan logam. Golongan logam. Kalau logam itu sifatnya apa? Selalu melepaskan elektron. Kalau melepaskan elektron, maka bentuk ion positif. Nah, ion positif. Sekarang apa ciri-ciri dari unsur bukan logam? Bisa dilihat dari elektron valensinya. Kalau elektron valensinya 5, 6, 7, berarti dia adalah unsur bukan logam. Apa sifat dari unsur non logam ini? Kecenderungannya menangkap elektron. Kalau dia ngambil elektron dari unsur lain, maka dia akan membentuk ion negatif. Ion negatif. Oke, ini pengantar ikatan ion sedikit ya. Bisa dipahami ini ya. Oke. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke. Oke, kita lihat sekarang di sini. Ini pertanyaannya nih, bagaimana kecenderungan atom-atom berikut ini mencapai susunan elektron yang stabil jika ditinjau dari elektron valensinya. Misalnya sini O nomor atomnya 8, O nomor atomnya 8 ya. O nomor atomnya 8. Berarti konfigurasi elektronnya sama dengan 2 sama 6. Nah, berarti ini 2 elektron valensinya kan berarti 6. Nah, elektron valensinya sama dengan 6. Kalau 6 kan belum stabil. Yang stabilnya kan 8. Ya. Stabilnya 8. Tadi kalau elektron valensinya 5, 6, 7, berarti dia termasuk unsur non-logam. Kalau unsur non-logam, kecenderungannya apa? Adalah menerima elektron. Jadi unsur non-logam itu untuk mencapai kestabilannya, kecenderungannya adalah menangkap elektron dari unsur lain. Oke. Ini kita diskusi aja.
untuk atom O ini elektron valensinya 6. Supaya dia stabil, bagaimana caranya? Melepaskan elektron atau menerima elektron? Buka aja speakernya. Menerima elektron, Pak. Menerima elektron, Pak. Menerima, Pak. Menerima 2 elektron. Berapa elektron? 2 elektron, Pak. Dua elektron ya. Ya. Kenapa dia 2 elektron? Kenapa enggak 3 elektron? Supaya jumlahnya jadi Supaya 8. stabil. Maksimal 8, Pak. Iya, supaya jumlahnya jadi 8. Bagus ya. Berarti dia karena dia mengambil elektron ini dari unsur lain. Berarti masuk ke sini. Ya. Berarti dia masuk elektronnya di kulit terluar. Jadi elektron jadi berapa? 2 sama 8. Nah, sehingga dia atomnya sekarang bermuatan karena dia ketambahan elektron 2. Jadi muatannya berapa? 2 min. Atau 2 plus. plus atau min? Min. Min, Pak. Min ya. Kalau atom lain misalnya sini Mg gitu ya. Mg sini. Mg nomor atomnya misalnya sini 12 ya. 12 berarti kan 12 apa tuh? 282. 2. Nah, berarti ini susu elektron valensinya berapa? 2. Kalau 2 kan belum stabil. Nah, supaya dia stabil gimana caranya? Dilepaskan. Kurangin 2, Pak. Melepaskan 2. Berarti dilepaskan 2 elektron di sini. 2 elektron. Iya. Melepaskan 2 elektron. Karena dia melepaskan 2 elektron, maka elektronnya berkurang. Muatan positifnya nambah. Jadi dia berubah jadi apa? Plus 2. Plus Oh 2. iya, plus 2. Ya, plus 2 atau 2 plus boleh tulisnya. Oke. Berarti konfigurasi elektronnya sini berapa? 2 berapa? 28. Nah, 28 kan udah stabil, udah 8 belakangnya. Yang penting belakangnya berapa? Oke. Jadi di sini ini O-nya ngambil elektron dari Mg ini. Kalau dia berikatan ini, kalau dia ini berikatan, ya. Oke. Saya langsung aja ikatan kimia aja ya langsung ya. Oke, langsung aja ikatan ion. Berarti kan tadi terbentuk Mg2+ sama O2-. Ya, berarti nanti ini. Berarti Mg2+ ya. Kalau seandainya dia bergabung dengan O2-, ya O2-, ya. Apa rumus kimianya tuh? Rumus senyawa ionnya. Ini langsung ikatan ion aja kita. Ada dibuka aja speakernya. Apa rumus kimianya? Jadi O2 Mg2, Pak. Ini ya. Kalau dia ini kan muatannya ya. Jadi kalau muatannya sama dicoret aja, dihilangkan. Nah, jadi tulisnya apa? MgO, Pak. MgO gitu ya. Nah, ya. Cara penulisan senyawa ion yang di depannya adalah ion positifnya. Mg-nya ditulis ya, jangan O-nya ditulis depan. Ya, sininya kan 2 nih, sini kan 2 juga. Berarti pindah tempat aja ya, pindah tempat juga. Oke. S-2. Apa rumus senyawa ionnya? Al2S3. Iya. Nanti 2-nya pindah kemana? Ke sini ya. Pindah ke sini ya. 2-nya pindah ke sini. 3-nya pindah kemana? Pindah ke S ya. Nah iya. Berarti rumus kimianya apa? Berarti di bawah Al ini ditulis berapa? 2. Di bawah O ditulis apa? S, Pak. S. S ya. Nah, berubah aja ya. Berarti sini S ya, S. S apa? S3. 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 Oke. Contoh lain ya, contoh lain. Contoh lain misalnya sini.
Contohnya misalnya sini atom Ca, ya Ca. Ca nomor atomnya 20. 20. Berarti konfigurasi elektronnya berapa? 288. 2882. 2882. 2. Oke. Berarti kalau elektron valensinya 2, berarti dia termasuk logam. Kalau logam sifatnya apa? Melepaskan Melepas elektron. Berarti melepaskan elektron. Karena berarti elektron yang dilepaskan berapa sini? 2. Jadi supaya belakangnya 8, maka dilepaskan 2 elektron. 2 elektron ya. Berubah jadi apa dia? Ca2, 2 plus. 2 plus ya. 2 plus. Sekarang misalnya atom N, nomor atomnya 7. 7. Berarti sini berapa? 2, 2, 5. Nah, gimana cara dia supaya dia stabil? Menerima 3 elektron. Menerima 3 elektron. 3 elektron ya, supaya dia 8. Jadi berubahnya dia apa dia? N min 3. N min 3. Oke. N min 3. N min 3. Oke. Oke. Tadi kan kita temu ya, Ca-nya plus 2 ya, plus 2, N-nya sini berapa? Min 3. Kalau dia gabung apa rumus senyawa kimianya, senyawa ionnya? Ca3N2. Ca3N2. Ca3 plus 2. Cn3, N2. N2. Oke. Angka yang di bawah ini namanya indeks. Penulisannya agak diturunkan ke bawah ya. Jadi secara umum, boleh kita tulis secara umum rumus ya. Rumus senyawa ion ya. Senyawa ion ya. Senyawa ion. Boleh kita tulis ini X misalnya sini, X plus M gitu, plus M ya. Kalau gabung sama Y min N, nah nanti hasilnya apa tuh? XNYM. XN, Y-nya apa? M ya. M. Iya, ini rumusnya ionnya ya. Ini rumusnya ionnya. Nih, ini boleh misalkan ya. Misalkan ini rumusnya ionnya. Jadi kalau M sama N-nya sama, kalau M sama N sama gimana? Tinggal dicoret. Oh, dicoret ya. Dicoret. Ya, kalau M-nya sama dicoret, dihilangkan ya, ditiadakan. Oke. Oh ya, dihilangkan. Ada videonya yang di-share kan? Ada, Nak? Ya, iya, Pak. Udah disalin? Sudah, Pak. Ya, Udah Pak. disalin, alhamdulillah. Makasih ya. Kan ada soal tuh ya. Ada soal. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak, ada soal latihannya. Dikerjakan soalnya, usahakan jawabannya 1 lembar aja. Nanti jawabannya dijapri ke saya. Dijapri ke saya, ya. Dijapri ke saya nanti. Jawabannya 1 lembar aja, jawabannya aja. Oke, sampai di sini dulu pelajaran hari ini. Kamu tinggal jawab soalnya, nanti jawabannya dijapri ke saya. Oke. Kira-kira Iya, Pak. ada yang mau tanyakan tentang ikatan kimia dan ikatan ion? Ada yang mau tanya? Tidak, Pak. Cukup. Tidak, Pak. Ya, untuk hari ini sampai sini dulu. Mohon maaf lebih kurang, dan Bapak yang udah ikut, Bapak ucapkan terima kasih. Jangan ditutup dulu, Bapak mau ambil fotonya, sekalian mau data yang hadir hari ini. Oke, jangan dulu.
Oke, sebentar ya. Coba dibuka kameranya sebentar. Buka kameranya sebentar, mau ngambil foto. Ini ya. Vivo siapa tuh? Vivo siapa? Vivo namanya. Yang ada cuma 20, berapa orang? 18 orang ya. Oke. Dibuka kameranya sebentar aja. Oke. Jangan ada kamera ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Ya, satu, dua, satu. Vivo siapa nih? Vivo namanya? Siapa namanya? Nak? Vivo. Glendy Gilbert, siapa? Pak. Glendy. Siapa? Oh, Glendy. Ya, dari kayak. Oke. Kameranya. Oke. Satu, dua, tiga. Udah tutup lagi. Apa? Terima kasih untuk semua ya. Oke. Sepuluh lipat. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.